Betul. Ya, berarti bukan Yesus yang terkutuk. Lalu siapa? Nah, itulah yang saya bilang tadi. Bang Juma udah selesai belum? Ya saya tanya, kalau Bang Juma Yesus udah selesai belum? sabar, tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus dengan roh Tuhan. Anda mengatakan Paulus berbicara berdasarkan roh Tuhan. Sedangkan kalau orang kepenuhan roh Tuhan tidak bisa berkata terkutuklah Yesus. Paulus penuh dengan roh Tuhan. Berarti Kristus yang dimaksud terkutuk ini bukan Anak Maria. Lalu siapa? Siapa, Bang? Udah belum? Pertanyaan saya pura-pura. Udah belum? Enggak. Saya tidak menyangkal apa yang kamu katakan. Ya udah, tadi, silakan, Bang. silakan. Anda paham enggak dalil? Anda paham kan? Di sini Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Sedangkan Anda mengakui Paulus menulis surat Galatia dengan Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam dirinya. Berarti ketika dia mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, berarti Kristus yang dimaksud bukan Yesus. Jadi kesimpulannya itu Iblis gimana? yang terkutuk. Kesimpulannya gimana? Iblis Di bagian yang ayat terkutuk. ini. Iblis yang terkutuk. Iblis yang terkutuk, ya. Yes, karena nggak mungkin Yesus. Berdasarkan Boleh 1 Korintus 12:3. Silakan. Boleh nggak saya menjelaskan bagian ayat ini? Silakan. Iya. Pertama-tama, tadi dikatakan ya pada ayat yang ketiga itu, karena itu, nah kalau di dalam kalimat karena itu pasti ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi kita tidak bisa langsung memasuk karena itu. Jadi Ya, secara silakan. tiba-tiba narasi itu timbul gitu loh secara tiba-tiba. Karena kalau kita melihat bernarasikan ini dengan bahasa, maka ada persoalan di atasnya. Kenapa Paulus mengatakan itu? Makanya adalah karena itu, gitu kan? Aku mau meyakinkan kamu, ya. Nah, apa persoalannya dari awal dikatakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya mengetahui kebenarannya. Nah, di sini Bang Juma, ya, pada saat itu jemaat Korintus itu, ya mereka memiliki karunia-karunia roh, ya, dan salah satunya mereka itu bisa berbahasa lidah, ya, berbahasa lidah, ya. Lalu Paulus berkata, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir, ya, ditarik kepada berhala yang bisu, ya. Jadi artinya bahwa orang jemaat Korintus ini, mereka ini mudah, ya, percaya kepada berhala-berhala, ya. Tetapi di sini karena mereka memiliki karunia-karunia roh itu setelah mereka percaya kepada Yesus, maka Paulus pertegas bahwa berbeda dengan Allah yang sebelumnya kamu kenal, di mana kamu tertarik pada berhala-berhala yang bisu, ya, seperti menyembah patung, menyembah dewa-dewa, matahari, dan lain sebagainya. Katakan karena itu, aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, ya, dengan berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu adalah Tuhan selain dari apa? Roh Kudus. Nah, sebetulnya maknanya di sana. Jadi tidak berhenti kepada apa? Jadi ketika mereka diberikan bahasa lidah, ya, jadi bahasa yang mereka katakan yang dimaknai di situ itu bukan mengutuk Yesus, kata Paulus, tetapi itu adalah
Mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan itulah kesaksian dari roh itu. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Saya melihat Bang Juma menarasikannya tanpa memperhatikan teks. Dan juga Bang John izin saya. Pada saat itu. Kamu jualan apa ini? Melintir lidah tapi Bang John, nggak nyampe. Enggak Ya, belibet sehingga pada narasinya. Dia berusaha, Bunda. Dia berusaha gimana caranya bisa nipu tapi Iya, nggak bisa. belibet, Nggak bisa. berbalik-balik. Anda Tadi dibilang sia-sia. Paulus. Anda membaca dari Iya. nomor 1 dan seterusnya sia-sia karena narasi di data nomor 3-nya. Karena itu aku Paulus meyakinkan kamu, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Berarti ketika Anda mengakui Paulus penuh dengan Roh Tuhan, lalu dia mengatakan Kristus terkutuk, berarti yang dimaksud Kristus di sini bukan Yesus anak Maria. Karena tidak ada orang yang dengan Roh Tuhan bisa berkata demikian, tidak ada. Kecuali Paulus kerasukan setan menuduh kemana? Ke Yesus sebagai makhluk yang terkutuk. Atau Paulus kerasukan setan dan melantik si setan sebagai penebus kutuk untuk orang Kristen. Jadi ini data tidak sampai kepada anak Maria. Karena tidak ada orang yang bisa mengatakan anak Maria ini terkutuk karena bimbingan Roh Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan aja memuliakan Yesus. Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Dia adalah orang yang dimuliakan sebelum dunia ada. Jadi yang sanggup mengatakan Yesus terkutuk hanya orang yang kerasukan setan. Paham sampai situ? Begitu cara menjelaskan. Jadi kalau Anda mau sampai kepada penjelasannya maksimal, tapi tidak menggunakan akal, Anda akan ditertawakan. Kemudian, dan mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah ini fungsinya ilmu di sini. Ketika di sana ada kata Tuhan, itu kurios. Artinya apa? Tidak ada orang yang sanggup dari Bani Israel mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, junjungan, selain orang yang dibimbing oleh Elohim. Kenapa? Orang-orang yang tidak dibimbing oleh Elohim menuduh justru Yesus itu anak zina. Bani Israel yang sanggup menyebut Yesus sebagai junjungan Mesias, kurios, hanya dia yang menerima ilham dari Elohim. Paham sampai situ ya? Belajar lagi. Jadi saudara kembali kepada tema. Saya sudah membuktikan kepada saudara bahwa yang Kristus kutuk, yang terkutuk di atas salib ini jelas iblis. Karena kata 1 Korintus 12 nomor 3, Yesus tidak bisa disebut sebagai kutuk. Tidak bisa. Dibantah oleh Paulus sendiri. Ini yang disebut Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. 1 Korintus 12 nomor 3 mengatakan, sederhananya, tidak akan bisa orang menyebut Yesus itu terkutuk. Tidak bisa. Berarti yang disebut terkutuk ini siapa? Bukan Yesus, tapi siapa? Iblis. Tidak mungkin Yesus anak Maria terkutuk. Tidak mungkin, mustahil. Bang, paham nggak tadi yang saya bilang itu? Karena itu kalimat itu nggak muncul secara tiba-tiba di situ. Iya, Itu sekarang sebelumnya. tentang karunia roh. Keduanya, Aku mau saudara-saudara konteks supaya waktu itu. kamu mengetahui tentang kebenaran. Supaya saudara tahu tentang kebenaran. Bahwa tidak ada orang yang bisa berkata oleh karena roh Tuhan terkutuklah Yesus. Tak ada. Hanya roh setan yang mampu mempengaruhi manusia berkata terkutuklah Yesus. Hanya roh setan. Kalau roh Tuhan tidak mungkin. Apa alasannya Anda mengatakan Yesus terkutuk? Kalau roh Tuhan yang membimbing Anda, apa kira-kira? Kesalahan Yesus itu apa? Tak ada. Makanya Paulus mengatakan, tak ada oleh karena roh Tuhan, manusia sanggup berkata Yesus terkutuk. Nggak ada. Kenapa? Karena Yesus itu manusia mulia. Oleh karena itulah kemudian, yang terkutuk di atas salib menebus dosa Kristen itu adalah sibilisis iblis.
Masih mau mutar lidah lagi? Data sudah sangat jelas. Enggak, Pak Juma itu, saya menghormati Pak Juma itu, ya, di dalam apa, ya konteks, ya pengajaran Al-Quran, karena Kok Al-Quran pula? Belajar. Kalau Al-Quran itu yang dikutuk itu iblis. Ya. Sekarang Tetapi kalau di Bible yang di dikutuk dalam itu konteks- iblis atau Tuhan, saudara? di dalam konteks Yang dikutuk di dalam Bible itu iblis atau Tuhan? Jawab. Ayo. Yang dikutuk di dalam kitab Anda itu Tuhan atau iblis? kenapa mute saya? Yang disebut di dalam kitab Anda dikutuk itu Tuhan atau iblis? Bang Juma paham nggak konteks keimanan? paham nggak konteks? Apalagi yang Anda ingin lilitkan di lidah Anda itu apalagi? Suaranya jadi perempuan jadi ngejawab Apalagi Anda mau menipu apalagi? Konteks apa lagi? Subteks maksudnya, subteks. Juma itu jangan ngeyel gitu. Dalil 1 Korintus 12:3 itu loh. Tidak ada orang karena bimbingan roh Tuhan mampu berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan seenaknya Alkitab itu gitu loh. Udah kau turun. Kau ke gereja sana. Kau main gaplek sama pendetamu sama turun. Hus, pergilah setan. Nah, gitu, bagus. Ayo, setan yang lain masih ada nggak? Melintir sana sini. Apa lu pikir lu bisa lolos dari Bang Suma? Tak bisa. Ada lagi? Saya lawanmu, Suma. Silakan. Tadi juga begitu yang satu. Saya lawanmu, yang Saya. lain diam. Ujungnya apa? Bohong, dusta. Melilit Oke. lidah aja. Saya tanya dulu. Oke. Apakah- Jangan dulu. Begini. Jangan dulu kau bertanya. Jangan. Al-Quran saya mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Kitabnya Yahudi pun mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Al-Quran saya mengatakan yang terkutuk itu... Kau sudah terlalu banyak ngomong, Suma. Kitabnya Yahudi mengatakan yang terkutuk itu juga iblis. Di Kristen lah baru disebut Tuhan itu terkutuk. Pertanyaan saya, di dalam kitab yang Anda pegang, yang menduduki posisi terkutuk, iblis atau Tuhan? Jawab. Sudah dari tadi dijelaskan itu. Saya justru mau bertanya sama kau. Jawab. Kalau kau hebat, kau jawab. Sudah dijelaskan tadi sama teman-teman saya tidak sebelumnya. butuh tipu-tipuan, itu penipu. Teman-teman kami itu penipu semua. Saya tanya, yang menduduki posisi terkutuk Ini saya mau dan membahas dikutuk, yang lain. iblis atau Tuhan? Jawab. Konsep ketuhanan. Percuma kau bahas yang lain kalau ternyata kau menyembah iblis. Percuma. Silakan kau jawab. Beginilah caranya orang Islam ya. Kok jadi orang Islam pula yang kau salahkan? Kau yang menyembah iblis yang terkutuk, kami yang salah. Pertanyaan sederhana loh. Konten yang wawasannya sempit. Saya lawanmu. Pertanyaan sederhana. Posisi kutuk ada pada diri Tuhan atau ada pada diri Terus iblis? apa yang sudah Jawab. Jawab. Kau takut. Posisi Kau kutuk. takut kan membahas yang lain? Kau takut. Posisi kutuk itu Takut. ada Kau pada takut dengan posisi Tuhan atau ada pada posisi iblis? Jawab. Kami takut sama orang gila yang ngerti bahasa Indonesia. Takut kami, Bang. Ganti Mau pemain. lari pindah tema. Kita boleh bahas dua arah. Tuhannya umat Islam yang terkutuk atau Tuhannya Kristen. Itu. Jawab dulu. Habis itu di dalam kitabmu juga dikatakan bahwa ini terkutuk. Jelaskan. Saya kan sudah menarasikan untuk memancing Anda membawa kepada Quran. Saya katakan dalam Al-Quran, Tuhan itu maha mulia. Di dalam kitabnya Yahudi, Tuhan itu maha mulia. Hanya di Kristen, Tuhannya terkutuk. Itu artinya saya mengajak Anda untuk masuk ke dalam ranah Al-Quran. Tunjukkan di mana Tuhan kami disebut terkutuk. Di mana Tuhannya Yahudi disebut terkutuk. Sedangkan saya menunjukkan data
iblislah yang terkutuk, baik di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Tapi Kristen muncul melalui Paulus, mengajarkan Kristen menyembah sudah 2000 tahun lebih menyembah sosok terkutuk ini. Maka muncul pertanyaan, kedudukan kutuk itu ada pada hakikat Tuhan atau pada pribadi iblis? Nah, itu pertanyaan sederhana supaya Anda tahu selama ini siapa yang Anda sembah. Bang Juma, Kristen Bang Juma, menyembah. boleh bicara. Ya, silakan saudara, silakan. Bang Nias ini Muslim apa Kristen, Bang? Nias. Dimut ya. Hah? Muslim Kristen, Bang? Kita Kok nggak ada suara? Oh, Kristen. Ya, naik kan. Udah 3 kali Suaranya saya jauh hapus tadi. kali. Suaranya Masih jauh juga kali. Deketin. Halo, tes. Ya, Kristen. Jauh-jauh, suaranya mendem. Deketin. Kristen. Saya Kristen. Silakan Bang. Halo. Silakan tanggapi. Halo. Ya, suaranya kedengaran nggak nih? Iya, kedengaran. Halo. Iya. Saya nyapa dulu. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. ini saya cuma mau jelasin aja kalau sebetulnya isi Alkitab itu ya, ini khusus Bang Juman ya. Isi Alkitab itu kita tidak semuanya itu bisa kita kita pahami secara harafiah sebetulnya Bang Juma. Jadi sementara yang narasi yang abang bawa itu pemahaman abang secara harafiah, sementara ayat itu tidak menuju kepada pemahaman harafiah yang abang maksud, seperti yang abang maksud. Coba Anda jelaskan. Coba Anda, ya, Jadi saya kata paham maksud terkutuk di tujuan sini Anda. yang ditunjukkan kepada Yesus Kristus itu tidaklah bisa dipahami secara harfiah, yang artinya bahwa secara nyata, secara tertulis sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Tidak secara harfiah kita bisa menjelaskan hal itu atau memahami hal itu, tetapi di dalam ayat itu mengandung makna teologis atau makna ada ungkapan yang tersembunyi yang mau dijelaskan kepada kita. Jadi kita tidak bisa menjelaskannya secara harfiah gitu. Ya, silakan Anda jelaskan. Saya jadi pendengar setia, tapi hati-hati serangan balik saya ya. Silakan, saya kasih Anda waktu 5 menit. Jelaskan apa yang tersirat di dalam data Galatia 3:13 itu. Silakan. Oke, baik. Jadi kan sebelum kita membahas terlebih dahulu atau terlalu dalam hal itu, kita kan perlu memahami dulu nih, kenapa Yesus itu disalib. Yesus itu disalib adalah untuk menebus dosa manusia, karena manusia ini yang seharusnya disalib karena kutukan atas perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan karena melanggar hukum Taurat. Yang artinya bahwa harusnya orang-orang yang berdosa yang melanggar hukum Taurat inilah yang disalib di atas kayu salib sehingga mereka terkutuk. Lalu Yesus yang menggantikan manusia yang berdosa ini untuk mengambil bagian atau menggantikan manusia yang berdosa ini sehingga ia disalib, supaya orang-orang yang percaya kepada dia itu tidak disalib atau tidak mengalami hukuman dari pelanggaran mereka terhadap Tuhan gitu. Sehingga Yesus sendiri yang mengambil kutukan itu. Nah, jadi pemahamannya bukan berarti Yesus di sini adalah bagian dari yang terkutuk atau Yesus terkutuk di sini atau Tuhan terkutuk. Tidak begitu pemahamannya Bang Juma. Tidak begitu. Ya. Jadi artinya bahwa Yesus di sini mau menggantikan manusia yang berdosa yang harusnya yang dikutuk di atas kayu salib, tetapi Yesus sendiri yang menggantikannya. Nah, jadi pemahamannya bukan berarti karena Yesus sudah disalib lalu karena ada tulisan bahwa terkutuklah orang yang di atas kayu salib lalu Yesus ikut terkutuk, bukan begitu pemahamannya Bang Juma. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk, maka jelas pemahaman Bang Juma secara harfiah, secara tertulis gitu. Tetapi di situ tidak bisa dipahami secara harfiah seperti itu Bang Juma.
Jadi ada makna teologisnya, ada makna yang tersirat di dalam ayat itu. Jadi sekian aja sih, itu saja yang saya bisa sampaikan. Oke. Silakan. Iya, oke. Dengarkan kata saya per kata supaya Anda paham. Kalau Yesus tidak mengambil bagian dari kutuk ini, Bang Nias yang dikutuk. Betul? Betul. Nah, betul kan? Nah, tepuk tangan dulu. Kalau Yesus tidak menjadi kutuk di situ, maka yang dikutuk itu adalah saudara Nias. Kenapa Nias dikutuk? Karena Nias melakukan dosa. Kenapa Nias melakukan dosa? Karena ajakan iblis, betul? Iya, betul, betul. Betul. Oke. Berarti ketika Bang Nias ini yang dikutuk, itu sama dengan Tuhan sedang mengutuk iblis. Atau Tuhan sedang mengutuk pengikut-pengikut iblis. Nah, pengikut iblis ini dibebaskan dari kutukan oleh karena Yesus yang mengambil kutuk tersebut. Betul? Iya, betul, betul. Berarti yang iblis sekarang ini Anda atau Yesus? Pertanyaannya jadi begitu Bang Juma. Jadi nggak nyambung dong. Anda tadi dikutuk karena perilaku iblis yang mempengaruhi Anda, bukan? Iya, katanya. Iya. Betul? Ya, betul. Nah, sekarang kutuk itu terlepas dari Anda, dialihkan ke Yesus. Berarti kutuk yang dikarenakan iblis itu ada pada diri Yesus. Betul? Bukan begitu pemahamannya Bang Juma. Udah. Bukan begitu pemahamannya, sorry. Lalu coba. Bukan memotong pembahasan ini. Jadi Coba silakan. Bagaimana cara pemahamannya? Bukankah Yesus itu pengganti? Iya, memang betul. Yesus itu pengganti kutukan manusia yang melanggar. Harusnya Anda yang dikutuk. Tetapi karena Anda betul. dibebaskan, maka yang dikutuk siapa? Yesus. Yesus. Berarti yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau bukan? Bukan begitu pemahamannya, Bang. Bukan begitu pemahamannya. Sekarang kalau Anda yang sabar. Sekarang kalau Anda yang digantung di salib dengan cara terkutuk. Pertanyaan saya, Anda yang digantung di salib ini terkutuk atau tidak? Ya, betul. Emang ada dikatakan terkutuk. di dalam Alkitab, Nah, sekarang kalau hal itu diserahkan kepada Yesus, maka yang terkutuk siapa? Yesus atau bukan? Tidak, bukan begitu pemahamannya. Bukan karena Yesus di atas kayu salib, lalu kita memahaminya bahwa Yesus terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk? Lalu siapa yang terkutuk? Inilah tadi yang saya siapa bilang yang bahwa terkutuk kalau ini bukan adalah Yesus? Pemahaman atau pembahasan secara harafiah, Bang Juma. Jadi kita iya, tidak bisa sekarang kalau bukan Yesus yang terkutuk, lalu siapa? Hal itu secara harafiah, tetapi di situ kan ada makna tersembunyi yang saya bilang tadi. Justru maknanya ini yang kita sedang gali, kawan. Ini maknanya yang sedang kita gali. Kalau bukan Yesus yang terkutuk di situ, lalu siapa? Kalau gini Bang Juma, kalau manusia yang digantung di atas kayu salib, kalau bukan terkutuk. Yesus, maka ya betul, maka terkutuk. Kalau Yesus yang disalib tidak terkutuk. Bukan begitu. Dengarkan dulu lah, dengarkan. Ya. Lilit terus, lilit. Jadi begini Bang Juma, bukan apa ya? Jadi kalau misalkan manusia yang digantung di atas kayu salib, maka tepat kalau kita mengatakan bahwa manusia itulah yang terkutuk yang di atas kayu salib. Tapi karena Yesus, maka yang terkutuk siapa? Ini karena Yesus, maka yang terkutuk. Maka pemahamannya bukan berarti bahwa Yesus itu adalah yang terkutuk. Lalu siapa? Atau yang artinya bahwa Tuhan yang terkutuk. Lalu siapa Tidak. yang terkutuk? Siapa? Ya, kalau harusnya kalau orang yang berdosa yang diganti. Kan sudah tadi sudah dibebaskan katanya. Maka Kan pemahaman kita adalah jelas. Apa itu? Yang terkutuk itu adalah manusia yang digantung. Tetapi karena ini Yesus
tidaklah tepat kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu yang terkutuk. Maka Itulah dari pemahaman itu yang saya Anda bilang. sedang membantu saya. Yesus itu tidak terkutuk, yang terkutuk itu iblis. La haula wala quwata illa billah. Anda enggak tega kan mengatakan Yesus terkutuk, enggak tega kan? Maka Kristuslah yang terkutuk itu, itulah setan. Tadi Paulus sendiri yang mengatakan 1 Korintus 12, tidak akan mungkin orang mampu berbicara kalau karena Tuhan dia berkatakan Yesus terkutuk, enggak mungkin. Mustahil. Karena Yesus itu orang suci. Maka yang terkutuk di atas salib ini adalah si Bilisisis. Itulah yang kamu sembah. Iya, jadi pada intinya bagus. Bang Juma, pada intinya bahwa kita tidak bisa menyebut bahwa Yesus atau Tuhan yang terkutuk di atas kayu salib. Tidak, pemahamannya bukan seperti itu, Bang. Lalu siapa kalau begitu? Tidak ada pertanyaan siapa, maksudnya tidak nyambung loh kalau kita mengatakan berarti siapa yang terkutuk di sini ataukah Yesus itu terkutuk. Jadi kan tidak nyambung itu, Bang Juma. Inilah bukti bahwa konsep salib itu tidak masuk akal. Yang punya konsep aja nggak ngakui, teman-teman. Yang punya konsep aja nggak ngaku gitu loh. Bukan nggak mengakui, Bang Juma. Lalu yang konsep mati tergantung pemahaman tersalib kita itu terkutuk ini yang siapa, tidak- Cak Ayu? Hei, yang digantung terkutuk ini siapa? Yesus bukan, Anda bukan, lalu siapa? Masa malu. nggak mungkin, masa ya kita kembali lagi pada pembahasan yang tadi. Ya lalu siapa Saya- yang saya- terkutuk saya ini? sudah Lalu jelaskan, siapa ya. yang terkutuk ini? Bukan Anda, bukan juga Yesus. Lalu siapa? Ayo. Kan Siapa, sudah Bang? saya jelaskan ya. Iya, apa? Pemahamannya Siapa? ketika Yesus yang digantung di atas kayu salib, maka tidaklah tepat untuk kita memunculkan pertanyaan siapa yang terkutuk di atas Tapi kayu salib. faktanya ada yang digantung terkutuk. Itu siapa? Siapa itu? Kamu sendiri menolak salib. Boleh turun kalau sudah nggak sanggup. Kita naik yang Ini lain. yang saya tekankan sebetulnya Apa tuh? tidak ada pertanyaan yang Hei, tidak ada pertanyaan kami untuk ini menanyakan orang siapa waras yang loh. terkutuk di Kami atas ini kayu waras salib. loh. Kami waras. Ataukah Yesus Kristus Sekarang saya itu tanya. yang terkutuk? Sekarang saya tanya sama Itu saudara. bukan Ada, pertanyaan yang relevan loh. sekarang saya istilahnya tanya. begitu, Bang. Ada tidak sosok yang digantung di salib? Ada atau tidak ada? Ada Ada. tidak? Ada. Ada, saya Terkutuk tidak tidak mungkin sosok menyangkal itu? hal itu, Bang. Terkutuk tidak dia? Tidak, itulah yang saya bilang. Kenapa Anda bisa mengatakan tidak terkutuk? Kenapa? Apa dasar Anda? Sedangkan dalilnya terkutuklah Kristus karena Kristen. Kenapa Anda mengatakan tidak? Berarti Anda membela Islam. Karena dia adalah Yesus Kristus yang Tuhan itu sendiri, sehingga kita tidak Oleh bisa karena mengatakan dia itulah itu yang terkutuk. dikutuk ini bukan dia, tapi siapa? Kembali Siapa lagi yang dikutuk? saya bilang Mbak Juma, tidak Ya, ada siapa yang pertanyaan dikutuk? seperti itu. Tidak ada pertanyaan siapa? siapa yang Saha, dikutuk di saha, situ. saha yang dikutuk, saha. Hah? Saha. Hah? Saha yang dikutuk. Meow. Udah kau saudaraku, Anda tidak bisa, Anda nggak sanggup memang. Karena kenapa? Yang dikutuk itu iblis. Anda mau mengatakan Yesus nggak tega kan? Karena Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Anda ingin mengatakan Tuhan lebih tidak masuk akal lagi. Satu-satunya kandidat hanya iblis. Selamat datang pada kebenaran. 2000 tahun iblis disembah oleh Oten. Bang Juma, Apa? justru karena konsep kita orang Kristen menganggap Iya. Yesus itu adalah Tuhan. Oleh sebab itulah ya, Dia menanggung kita kutuk. tidak bisa menanyakan atau mengatakan bahwa yang terkutuk itu Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan. Makanya, Masa iya Yesus atau Tuhan itu terkutuk? makanya Kan tidak masuk bagusnya logika, kau Bang tampar Juma. Paulus pakai sendal jepit. Makanya karena tadi dia saya sudah bilang tidak ada mengatakan pertanyaan seperti itu, atau tidak ada pemahaman seperti itu, terkutuklah seperti yang Kristus saudara yang pahami. mati di atas tiang salib karena dosa kaliteng. Kau tampar sandal mulutnya Paulus itu yang sudah memfitnah Paulus Yesus. Tampar dia. Tampar bang. Kasih masuk karbit di mulutnya, habis itu goncang kepalanya Paulus sampai meledak itu karbit di mulut.
Dia telah memfitnah Allah, dia telah memfitnah Tuhan, dia telah memfitnah Nabi Isa, dia telah memfitnah Yesus. Tapi sebenarnya yang bodoh itu, yang dongok dan bahlul itu kalian. Tertulis loh kitab saudara. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, yang jelaskan. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Anda mau ingkar terhadap dalil? Oh, nggak bisa. Lebih baik Anda masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena hanya dengan Islamlah kemudian Yesus disucikan dari penyaliban dan dari kutukan. Syukran. Gimana? Mau kemana ente? Mau Anda bakar itu Bible? Silakan. Karena Bible lah yang mengatakan, kami tahu bahwa ada tuduhan kepada Kristus terkutuk, kepada Yesus terkutuk dari Bible. Bible yang memberitakan itu. Galatia 3 nomor 13. Nah, Kristus telah menebus kita. Bang Juma. Apalagi? Halo. Halo juga. Sekarang kalau saya bertanya nih, kalau saya boleh bertanya nih. Boleh. Silakan. Kalau menurut pemahaman Bang Juma sendiri dalam konsep hal ini, dalam pembahasan hal ini, menurut Bang Juma, yang dikutuk itu siapa? Iblis. Kenapa? Karena dialah yang menyebabkan Adam dan anak cucunya jatuh ke dalam dosa. Oke? Nah, Berarti Yesus adalah iblis, maksudnya gitu. Itu bukan Yesus. Makanya dikatakan Yesus. Sabar. Kan gitu. Bukan Yesus, tetapi Kristus. Berarti iblis itu Yesus. Bukan. Yang digantung di salib itu bukan Yesus. Siapa yang dikutuk di sini? Kristus. Kristus yang iblis. dikutuk. Berarti yang disalib ini Yesus itu adalah iblis. Kan tidak nyambung Bang Juma. Makanya nyambung tadi saya bilang dong. tidak ada pertanyaan, tidak ada konsep seperti itu. Nyambung. Karena bukan Yesus anak Maria yang disalib. Sekarang saya bertanya, yang dikutuk itu siapa? Bang Juma bilang iblis. Berarti Iblis. Yesus itu iblis dong. Kan tidak nyambung kan? Kamu yang gak nyambung. Tidak logis. Saya kan tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesus. Saya katakan yang disalib itu Yudas. Kan Bang Juma bertanya, yang disalib Yesus, yang terkutuk itu siapa? Iya kan? Dompala. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yang digantung di atas kayu salib siapa? Yesus. Saya tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesus. Apa perlu saya kasih kau dedak, kau makan 1 kilo supaya kau paham? Saya tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesusku. Yang disalib itu Kristusmu, si Yudas iblis itu. Yohanes 6 nomor 70, Yesus mengatakan Yudas adalah setan, iblis. Paham sampai situ? Hah? Otak kecil. Halo. Berarti tidak pantas Bang Juma, tidak pantas dibahas hal ini. Orang konsepnya aja di Bang Juma yang disalib adalah Yudas, sementara di kami Oke, saya tanya sama saudara. Oke, baik. Kelar dong kalau begitu. Oke, baik, saudara, baik. Yuk, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya, yang mana yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Dari ayat mana? Dari ayat Kapompong. Ayat Kapompong bab 7 nomor 247. Enggak, serius. Dari ayat ini tadi? Kristen tapi tidak ngerti, sudah ngambil kitabnya Yahudi tidak paham pula. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya, yang makan suap Yudas atau Yesus? Baik, pertanyaan saya sekarang, ayat itu ditunjukkan atau dimaksudkan kepada siapa? Yesus berkata, Yesus berkata, enggak, itu di konsep Ulangan itu Bang Juma harus. Kalau gitu kenapa Paulus ngutip Ulangan? Halo. Bang kenapa Juma kan mengutip konsep Ulangan, kitab Ulangan. Terus kenapa Paulus mengutip Ulangan? Saya jelaskan. Kenapa Paulus mengutip Ulangan kalau gitu? Untuk Yesus, untuk Kristus. Kenapa saya nggak boleh?
Makanya Kalau Bang Paulus Juma, saya kan boleh bertanya, ngutip ulangan untuk saya Yesus. kan bertanya, Saya kan nggak boleh bertanya. ngutip ulangan untuk Yesus, gitu. Bang Juma kan mengambil ayat dari perjanjian lama dari ulangan, makanya saya bertanya. Paulus juga Itu mengambil dari dimaksudkan, ulangan. ayat itu dimaksudkan Ah, ini. untuk siapa? Saudara ini Ayat kalau itu otak Anda dimaksudkan berfungsi, untuk saya diskusi dengan Robert susah. Anda Bang turun Nias, diam istirahat, dulu, Anda Bang istirahat Nias. dulu. Ya. Bang Nias, Ini- Anda istirahat, Anda di bawah. Sesekali Anda mau coli pakai rinso juga boleh. Ya, jangan dulu naik ke sini. Berat di sini materinya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oleh. Halo, boleh saya jelaskan? Terima kasih Saudara Cahya. Iya, silakan. Anda mengaburkan. Oke. Silakan. Oke, Galatia ayat 13 itu yang tersalib itu adalah fisiknya Tuhan Yesus, bukan Yesusnya ya. Mati meja. Iya. Oke. Di dalam konsep teologi Kristen, Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan. Mati meja. Jadi ada dualisme di situ. Jadi yang tersalib itu adalah fisiknya, bukan Yesusnya, karena Yesus itu adalah roh. Ingat, Yesus itu adalah roh. Jadi bedakan fisiknya, bedakan rohnya. Ada dualisme Saya kayak ibaratkan partai, fisik Geruda. itu- Dengar dulu. Jangan Jadi dipreser begini dong. Iya, saya udah Mentang-mentang paham. kalian ini orang Muslim dan di room kalian. Oke, silakan. Tenang, silakan. tenang, santai saja. Iya, silakan, Jangan silakan. seperti ini. Oke, Silakan, karena kami silakan. di sini tamu, Iya. tolong dihargai. Iya, baik. Ini saya jelaskan secara logika karena makan Iya, tahu siap, sendiri. siap. Di dalam konsep Iya, kekristenan bahwa Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, siap. Berarti Iya. dualisme di sini. Ada dualisme di mana di satu sisi fisik yang 200% dipakai berarti ya. 200% seperti ya. pakaian yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Iya, berarti Oke, 200% sedangkan ya. wujud asli Yesus itu adalah roh. Kan Juma kan tahu kan bahwa Elohim itu adalah roh dan Yesus itu adalah Elohim dan wujud aslinya adalah roh. Oke, jadi yang Oke. tersalib di kayu salib itu adalah fisiknya, kostumnya, bukan Yesusnya. Seperti saya kasih Iya. contoh, ketika roh Yesus meninggalkan jasad itu, kan Juma kan tahu sendiri di mana jasad itu Syukran, berseru, Ukti ya Afidah. Eli lama sabaktani. Apakah Yesus yang berseru kepada Bapa? Kan tidak. Jasad itu yang berseru kepada roh Yesus ketika meninggalkan jasad itu. Jasad Oke. itu adalah makhluk. Ingat, Oke. jasad itu adalah makhluk, bukan bagian Oke. dari diri Yesus. Jadi yang tersalib Oke. dan yang menggantikan orang-orang terkutuk itu adalah kostumnya. Oke. Fisiknya atau Oke. jasadnya bukan dirinya Yesus. Jadi benar teman-teman saya bilang bukan Yesus yang terkutuk di situ. Udah Bukan Bang Yesus Pastor yang gantian, tersalib. Bang Pastor gantian, jangan nyerocos terus. Ini Silakan. pastor ini. Yakin? Pastor ini. Oke. Pastor, tolong bacakan saya Kolose 2 nomor 9. Pelan-pelan tapi silakan. Silakan Pastor. Kolose 2 nomor 9. Habis itu Anda bacakan saya Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Ya. Bahwa yang mati di atas salib itu adalah Tuhan Anda, bukan manusia. Silakan. Baca-baca Dengar Kolose. dulu. Kolose 2 nomor Kata 9. mati. Yang mengatakan mati itu kan mata manusia yang mengatakan mati. Itu kan asumsi manusia. Udah, anda turun. Saya nggak bisa diskusi dengan tahayul. Lah. Orang halu tingkat kloset, saya nggak sanggup. Nah, tengoklah teman-teman, tengoklah nih, anak-anak sekalian, anak-anakku, anak-anak Muslim, dengarkan ya, Anda lihat, jangan sampai anda semua anak-anakku ini, adik-adik saya terpengaruh untuk murtad. Tengoklah. Lihat ini. Jangan pernah bermimpi mau meninggalkan Islam. Jangan sekali-sekali. Tengoklah. Mereka melilit lidah, kemudian fakta mereka menyembah sosok yang terkutuk. Itu udah tidak ada lagi jawaban kecuali mutar-mutar melilit lidah. Oke? Anak-anak saya sekalian, tolong ingat besok hari kalau kami sudah ada, pegang amanah ini. Jangan pernah meninggalkan Islam. Karena upaya-upaya mereka ini sangat tajam untuk memurtadkan kalian. Kalian mau diajak menyembah kepada sosok yang terkutuk ini. Yang mereka sendiri ingkar terhadap sosok terkutuk ini. Kenapa? Sebenarnya mereka tahu itu bukan Tuhan, itu bukan Yesus, tetapi iblis. Cuman karena jiwa-jiwa mereka sudah terlanjur tergadai, terlanjur jadi oten.
Tidak seperti itu Bang Juma. Nah, sekarang pertanyaan saya, boleh ndak Anda jawab? Jadi yang terkutuk di situ siapa? Siapa yang terkutuk di situ? Halo. Giliranku kapan ini, Bos? Pura-pura halo. Udahlah, saudara Nias, udahlah istirahat. Kapan Ya, ini, silakan. Bos? Saudara Ronald meledak, silakan. Halo Bang Juma. Halo, lagi di mana? Aduh, lagi di rumah aku sayang. Lagi ngapain? Aduh, boleh aku sebelum aku jawab pertanyaan abang ini, boleh aku minta tolong sama abang? Boleh. Teriak aja, pasti banyak yang bantu. Enggak, Tolong. aku hotel ini bang. Iya tahu, tolong. Pasti banyak yang bantu. Yang kenceng tapi suaranya. Minta tolong, Lagi yang kenceng. tolong. Mana ada bisa bantu kalau gitu kecilnya? Enggak, boleh enggak? Tetangga mana ada bisa dengar kalau kayak gitu? Ya kan aku Yang minta kenceng. tolongnya sama abang. Oh iya, sorry. Oke, sorry. Lanjut. Apa itu? Gini bang, Iya, aku ada satu permohonan sama abang bang. silakan. Tapi harus dari abang ini, katanya abang gurunda kan gitu. Sebelum ku jawab sebelum ku tanggapi apa yang abang tanyakan dari Silakan. tadi kan gitu. Iya. Aku pengen jadi kayak orang abang ini, Mm-mm. tapi masih takut aku bang. Maksudnya? Ya maksudnya. Jadi takut orang Islam dengan- apa jadi kayak orang abang bagaimana ini maksudnya? Jadi orang Islam, jadi orang Enggak, cerdas. Ya, jadi orang Enggak. cerdas berpikir. Ya, Terus didengar dulu lah. Mau jadi apologet juga. Membela ya akidahnya itu. tadi mereka takut. Iya. Apa yang Anda Cuman- takutkan kalau yang Anda sampaikan itu adalah sesuatu yang berdata? Silakan aja. Nanti kita uji datanya kan gitu. Kan kayak sebelum-sebelumnya aku perhatikan kan bang, banyak yang kena geruduk. Siapa? Maksudku gini bang, Siapa yang kena seruduk? salah satunya si Rudi, kasihan aku nih dia Ya itu pindah-pindah. ulahnya sendiri. Ah, Maki-maki tapi Allah. kayak si Ulah Edis sendiri. sampai ke luar negeri. Iya lari karena dia penghujat. Kenapa lari? Karena penghujat. Masa kami Sementara dianggap menyembah Nabi Muhammad? Kan penghujat dia itu. Iya kan maksudnya gini abang Anda, maksudnya kan kayak abang kan bebas ngomong. Karena saya ada tahu data. Saya berdata. Oh. Kalau usah curhat Bang, diskusi aja. Jadi enggak, Jangan maksudnya jadikan sebelum alasan Bang, itu. maksudnya gini. Kalau silakan. ngomong, Iya, takut datang betul. pula besok ke rumah aku. Diskusi aja. Ih, mau kemana? Saya dan umat Islam se-Indonesia tidak pernah mengganggu orang-orang Kristen. Kecuali orang Kristen yang mengganggu kami. Ingat itu. Indonesia ini berdiri atas gangguan orang-orang yang mengaku Kristen. 350 tahun. Oknum-oknum yang beragama Kristen datang memblender Nusantara. Camkan, jadi jangan lebay. Belum lah. Jangan lebay. Kawit kepala aku gitu. Yang ku maksud gini bang, aku pengen Jangan pernyataan lebay. dari abang. Hmm, Yang ku maksud begini, maksudku Ya. aku pengen pernyataan dari abang. silakan. Kalau ada yang membahas tentang orang abang, aman nggak gitu? Aman. Selama Anda tidak menghujat. Ini kurekam bang. Ini kurekam bang. Selama abang tidak menghujat, tidak menista, Anda berdata, silakan. Anda dijamin aman. Silakan. Anda mau mengatakan apa? Silakan. Ya nggak maksudnya kan. Si Anda mau contohnya mengatakan kan, Bang Suma ganteng. Memang buktinya begitu. Tidak apa-apa. Kuakui, Tutup poin aja, kuakui tutup kok poin ganteng aja. kok bang, berkarisma. Cuma dari matanya aja, kalau dari bibir aku belum tahu. Bibirnya tebal bro. Kayak pisang Oke. molen. Ya lanjut. Jadi tadi pernyataan tahu tuh lagi ngerekamin bang, bisa aman ya bang ya? Iya aman. Dijaminkan Kalau aman. melalui data ya. Ya Maksudku Silakan. kalau ada datang ke sini contohnya tentang, soalnya aku tinggal di desa yang primitif bang. iya silakan. Pasti ada satu kampung yang nonton dia bang ini 6.000 lebih ini ha. Nanti dah. Saya datang pula, ditonton oleh
sedunia Kristen, sedunia. Iya lah. Saya nggak ada Iya, takut. paham aku tuh bang. Karena saya sampaikan Tapi kebenaran. tengok, Silakan. komentar ini rata-rata pengikut abang ini, maksudnya aman ini ya bang ya kalau aku Belum ikut-ikutan pemula ya, ada, bang, ya? belum ada kemudian umat Kristen itu teraniaya, belum. Oh, oke lah bang. Berarti orang edis itu memang nggak teraniaya itu ya bang, yang memang jalan-jalan aja gitu ya bang ya. Yang suruh dia menghujat siapa? Dan yang suruh dia lari ke luar negeri siapa? Ada yang suruh. Ada yang pernah Anda lihat mau Ya, tangkap dia, mau massa dia? Ada. Pernah dia terancam mau dimassa? Nggak ada. Hah? Karena Mana? curhatannya seperti itu bang. Ya namanya Hanis juga Kristen. udah cerita. Oten gitu lah. Oten gitu lah. Oh, Oten itu kerjanya membolak-balikkan keadaan yang sebenarnya menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itu oten. Itu tabiatnya gitu. Manusia dibilang Tuhan, iblis dibilang enggak. Tuhan, Tuhan dibilang Intinya manusia gini aja, dan Bang. seterusnya. Diputar balik. Itulah kalian. berarti bisa lah ya aku dengan cara seperti yang abang buat ya. Aman ya? Ya silakan, aman, silakan. Aman nggak? Aku kuncinya aman nggak gitu loh. Aku ini kuncinya gitu. Silakan. Anda jangan meremehkan pihak keamanan kita, kepolisian kita. Mereka orang-orang hebat yang kerja Polisi nggak secara berlaku profesional. bang, di Konoha bang. Hah? Jadi Kalau selama ini masalah-masalah Anda ini nggak Anda berlaku. Anda merendahkan kinerja polisi kita. Astaga bang, nanti kita bahas itu sama-sama tahu yang kita bang. Gak usah kalau ngangkat Lah, itu. aduh. Saya itu, saudara nggak saya mungkin dilaporkan, dari situ, Bang. saya Abang menjebak dilaporkan. Dengarkan saudara, saya dilaporkan kasus yang saya dilaporkan itu kasus di Bandung. Dan pelapor orang tinggal di Bandung. Saya dilaporkan di Medan. Asal Anda tahu. Difasilitasi. Kan nggak Siapa bilang? Kalau Difasilitasi kita kemudian. dilaporkan, Bang, Saya ikuti berarti maunya ada kemudian. masalah. Saya ikuti maunya, ikuti. Kan begitu. Kenapa Anda jadi pengecut? Katanya anak-anak Tuhan. Kan tinggal panggil Tuhanmu. Tuhan, bangkitlah lagi. Hambamu ini mau Kan ditodong. Bang. Gitu. Aku tinggal di desa Panjang kali primitif. saudara. Aduh, jadi pengecut. Masa kamu nggak bisa ikuti Belanda sih? Jadi Kamu kan penerus Belanda. ya ketepatan aku Agamamu kan keturunan agama yang diwariskan orang penjajah Belanda. Masa kamu sekarang kayak letoy kali kayak ulat bulu? Gimana sih? Iya, jangan cengeng Ya, lah. Anda tahu Iya, ikuti orang Belanda asli. dong. Belanda itu gak Ya, Belanda berani tahu berapa mengajarkan di sini, Bang? agama Kristen kemana-mana. Pokoknya lu ndak Kristen lu mati. Gitu dong. Masa kalah sama Belanda pendahulumu? Sekarang jadi Jadi letoy. bingung aku. Iya, Kristen masuk ke makanya. Indonesia tahun berapa? Ya dibawa sama Belanda dengan Portugis, negara-negara penjajah itu. Tahun berapa ini Kristen masuk ke Indonesia? Nggak tahu pula aku bang. Besok lebih tahu, baru Bang. masuk. Besok. Oh. Berarti tadi apa mau bang tanya tadi bang? Itu kan lupa sendiri dia materinya kan? Ya lupa lah bang. Udah banyak kali apa aku bang Cemala ngerti lah bang orang Batak ini. Sudah Semua dibikin. mungkin yang lain. Dinda Alfi barangkali atau siapa? Bang Handi. Mending turunin aja gerunda ini mah. Assalamualaikum. Curhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang Nias aja diajak ngobrol Bang Zuma. Iya, silakan deh, silakan. Saya bikin kopi campur masa aku dulu. Saya pusing juga kalau dia lidahnya sudah terlalu panjang, udah sampai di tumitnya itu melilit ke bawah. Dari leher sampai ke bawah itu udah dililit terus. Silakan. Jangan Bang Nias bergeser kalau- dari tema ya. Yang mati di salib itu siapa itu? Tuhan, manusia atau setan? Silakan. Iya, Bang Ferry monitor Bang Ferry. Alfi nggak enak nih motong-motong Bang Ferry. Silakan Bang Ferry. Bang Alfi lanjut tuh lagi disuruh Bang Andi nih. Oh, ya udah baik silakan. Ya Bang Nias gimana Bang Nias? Kalau menurut saya sih mending kita ganti tema aja deh. Soalnya ini udah kelar dari tadi, udah kelar sama Bang Juma tadi. Oh, Bang Nias mau geser Udah tema. dibahas tadi. Coba tanyain dulu sama Tema moderator, sama tuan rumahnya atau sama yang membuat tema tadi. Tanyain dulu, boleh nggak kira-kira? Assalamualaikum, Moderator. Alfi izin promosi Waalaikumsalam. dulu dong. Salam. Mumpung Iya, lagi baik. 6.000, 6 juta, 6 berapa ini? Terima kasih Alfi.
Iya teman-teman, boleh silakan teman-teman follow dulu narasumber yang ada di atas. Barangkali teman-teman membutuhkan informasi seputar perdiskusian narasumber yang ada di atas, biar tidak tertinggal perdiskusian narasumber kita yang luar biasa keilmuannya ini. Silakan teman-teman follow dulu ya. Ya, gimana Bang Nias? Silakan Bang. Terima kasih. Sebenarnya Alfi kan dapat mandat tadi, jangan kita sampai membias tema Bang. Jadi dari tadi Alfi itu menyimak kesimpulan yang ditarik oleh saudara Nias ini ya, Bang Nias ini, bahwasannya siapa sebenarnya yang tersalib itu tuh belum ada konklusinya Bang, belum ada kesimpulannya. Iya, udah jelas yang disalib ya adalah Yesus. Tuhan Yesus yang disalib. Tetapi kenapa dia disalib? Kenapa dia mau disalib? Itulah berarti kekuasaan Tuhan. Oh, jangan pakai Ya, berarti. kalau secara sederhananya aja, ya suka-suka dia dong. Dia mau ngambil jalannya kayak gimana kan gitu, suka-suka dia. Jadi kematian pribadi di kayu salib. Kelar sih, udah kelar. Ada lagunya itu, suka-suka Tuhan ya. Nias ya, ada lagunya, suka-suka Tuhan. Lanjut. Suka-sukamu Tuhan. Bukan masalah suka-suka. Yang kita bahas ini, yang terkutuk ini Tuhan atau setan, itu loh. Tapi Anda tidak mau kemudian membahas ke sana. Jelas loh posisi itu. Posisi mulia itu Tuhan. Posisi kutuk itu iblis. Sekarang saking nyatanya yang posisi kutuk itu iblis, Anda tidak mau mengaku. Iya kan? Bang Juma, iya betul. Kalau yang disalib itu yaitu Yesus. Tetapi kalau misalkan yang terkutuk itu Yesus, itu tidaklah logis Bang Juma. Nah itu dia makanya. Berarti bukan Yesus. Bukan Yesus. Loh, gimana ceritanya? Gimana ceritanya ini? Bang Nias itu mendak dapat poinnya dari tadi. Bang Zuma cuma satu pertanyaan, yang terkutuk itu siapa? Kan itu. Nah, siapa? Dari tadi nggak dijawab, belibet berbalik-balik, sudah clear barusan bilang. Padahal Bang Nias dari narasinya dari tadi Bunda nggak lihat, nggak dengar jawabannya itu apa. Rancu kita tantrum. Maaf Bunda. Maaf. Siapa? Jawabannya tidak ada pertanyaan siapa yang terkutuk di situ, jelas. Udah itu aja. Oi, mati bija. Bang Zuma ketomba. Bunda diam. Bisa dipahami. Jadi yang di Galatia 3:13 itu gimana Bang? Tidak ada Terkutuklah pertanyaan orang. siapa yang terkutuk di situ. Loh, tapi yang pada nyatanya adalah yang Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Itu terkutuk Bang, yang disalib abangku. Bang Nias, atau perlu kutampilkan datanya nih, biar teman-teman yang lain bisa melihat juga datanya bagaimana. Kan dikatakan di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang terkutuk ini Bang? Saya tidak menyangkal ayat itu. Kalau tidak ada siapa-siapa yang terkutuk, ayat itu jelas mengatakan bahwa terkutuklah. Dasar pertanyaan itu 5W1H Bang. Salah satunya itu siapa? Siapakah yang terkutuk? A. Yesus. D. Iblis. Silakan. Jawabannya bukan Yesus dan bukan iblis. Alamak, mati meja. Enggak ada pertanyaan, tidak. Macet. Dengan jalan mulia atau dengan jalan kutuk? Halo? Iya, dengan jalan Kristus ini mati dengan jalan mulia atau dengan jalan kutuk?
Ini yang bertanya siapa nih? Bang Juma. Iya. Bacakan Dinda Alfi. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yuk Bang Nias, dengan jalan menjadi kutuk atau dengan jalan menjadi mulia? Dengan jalan menjadi kutuk, Alkitab mengatakan demikian, jelas. Lalu siapa dia? Yang disalib adalah Yesus, tetapi yang terkutuk bukanlah Yesus. Yang mandi adalah Yesus, tapi yang mandi bukan Yesus, gitu? Tidak. Kan yang mandi Yesus, tapi yang basah bukan Yesus. Gimana caranya itu? Gitu Bang Juma. Sebetulnya kan Lalu? tadi kan saya udah jelaskan. Lalu yang terkutuk ini siapa? Kalau pertanyaannya yang terkutuk ini, itu tidaklah nyambung. Ini makanya saya tidak mau diskusi sama Anda. Tetapi kalau Bang Juma mengatakan apakah Yesus itu terkutuk atau tidak, jelas tidak. Lalu yang Kristus ini siapa? Kalau Yesus memang tidak, anak Maria memang tidak, yang Kristus yang terkutuk ini siapa? Ya karena Yesus itu adalah Tuhan, masa Tuhan terkutuk? Karena itulah bukan dia yang digantung. Lalu siapa yang digantung? Iblis. Dari mana Bang Juma mengatakan iblis? Karena yang terkutuk itu iblis. Awas ku lempar sendal nanti kau ya. Mutar-mutar terus. Yang terkutuk itu iblis, tidak mungkin Tuhan. Apa sih orang ini? Cuman iblisnya menjerat kalian dengan tipu daya, dengan mengatakan, aku nebus kalian dari kutuk hukum Taurat loh. Muter aja terus. Kedudukan kutuk itu hanya ada pada posisi iblis. Tidak pernah pencipta langit dan bumi itu berada pada posisi kutuk atau terkutuk. Sebab terkutuklah dia. Dia ini siapa? Iblis. Masa iya Tuhan terkutuk? Kalian tertutup untuk paham itu. Kenapa? Karena kalian diiming-iming dosa kalian ditebus. Itu. Kalau begitu berarti pemahaman kita Yesus adalah iblis dong kalau dilihat